pertanyaan? Silahkan. Muawiyah diangkat oleh Rasulullah mendapat hidayah dan memberikan hidayah. Dan apa yang dilakukan? Iya. Yang dimaksud adalah hidayatul bayan. Bukan hidayatut taufik. Kalau hidayatut taufik jangankan Muawiyah, Rasul aja nggak punya. Gitu. Yang punya hidayatut taufik hanya Allah Rabbul Alamin. Yang bisa membikin orang kafir jadi beriman, yang bisa membikin orang malas jadi rajin salat, yang bisa membikin ahli maksiat bertaubat menyembah Allah, itu hanya Allah. Kiai nggak bisa, ulama nggak bisa, sahabat nggak bisa, bahkan para nabi, para rasul nggak sanggup. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa, tidak mampu merubah Abu Talib yang kafir menjadi beriman. Itulah hidayatul taufik. Adapun yang dimiliki oleh Nabi adalah hidayatul bayan. Apa? Nama lain dari hidayatul bayan apa? Nama lain dari hidayatul bayan adalah ilmu. Ya kan? Ilmu. Cara sholat yang benar seperti ini. Cara melempar jumroh yang benar seperti ini. Cara mencium hajar aswad yang benar seperti ini. Jangan disertai dengan kecupan. Bunyi kecupan, bid'ah. Dan harus di tengah-tengah, di sela-sela tawaf. Maka bid'ah berdosa mencium hajar aswad tanpa tawaf. Nah, ini hidayah, ini ilmu, hidayatul bayan. Nah, itu yang dimaksud, yang didoakan oleh Nabi terhadap Muawiyah. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang bisa menerima hidayah, menerima ilmu dariku, dari Allah dan Rasulnya, dan memberikan hidayah itu kepada orang lain, menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Berapa banyak tabi'in mendapatkan ilmu dari Muawiyah, meriwayatkan hadis dari Muawiyah. Gitu. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang mencaci maki Muawiyah, menjelek-jelekkan Muawiyah, bahwa Muawiyah ada salahnya. Jelas, manusia. Walaupun sahabat, manusia, tentu ada salahnya. Tapi mencaci maki beliau, menghujat beliau, apalagi menuduh beliau merampas hak Ali, mendolimi Ali, apalagi menyuruh pembunuhan Ali, ini fitnah yang sangat kecil. Paham ya? Tentang hidayah. Adakah makhluk yang sudah melihat Allah secara langsung? Sudah kita bahas tadi. Ada? Kalau ada, tentu Rasulullah yang pertama kali. Tadi sudah kita bahas kan? Rasul saja enggak. Rasulullah alaihi salatu wassalam belum pernah melihat Allah, kecuali dengan apa tadi? Dengan hati. Loh, kok melihat dengan hati? Itu kata Rasul sendiri. Ya. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Tarahu, engkau melihat dia, engkau melihat Allah. Dengan mata mustahil, tentu dengan hati. Ya. Qalbiyah, ada basariyah, ada qalbiyah, ada satu lagi apa kemarin? Manamiyah. Tiga-tiganya disebut melihat. Melihat dengan basariyah, mata, melihat dengan hati, satu lagi melihat dalam mimpi. Inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku. Ada kata-kata melihat. Kalau kaidah bahasa Indonesia tidak ya. Aku bermimpi. Nah, gitu. Aku bermimpi ketemu anu, aku bermimpi melihat anu, ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, aku melihat tapi dalam mimpi, gitu. Inni ara fil manam. Di manakah Allah berada? Ini pertanyaan yang bagus sekali.
Karena pertanyaan ini diajarkan oleh Nabi kepada manusia yang sangat rendah. Artinya serendah manusia ini diajarkan ini, apalagi Abu Bakar, Umar, untuk mengetes budak perempuan ini beriman atau tidak, yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam itu, beriman atau tidak, dites dengan aina Allah, di mana Allah berada. Di mana Allah berada. Dan si budak perempuan ini tanpa ragu-ragu, tanpa mikir, menunjuk ke atas, menunjuk ke langit dengan mengatakan fis sama, di atas langit, yang dimaksud tentu bersemayam di atas arsy. Dengan jawaban ini Nabi mengatakan innaha mu'minah, budak ini beriman. Kalau engkau mau merdekakan, merdekakan. Budak ini beriman, budak ini beriman. Setelah budak itu menjawab, Allah bersemayam di atas arsy, di langit. Mafhum apa ini? Mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy, berarti Nabi akan mengatakan apa? Budak ini tidak beriman. Jelas kan? Mafhum mukhalafah. Gitu. Maka para ulama mengatakan kufur, kafir orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam di arsy. Orang ayatnya jelas, 7 ayat, puluhan hadis yang menyatakan bahwa Allah berada bersemayam di atas arsy. Dan sudah lewat pembahasan kemarin, ya kan? Di atas bukan berarti Allah itu apa, arsy? Nempel, tidak. Berarti nempel di arsy, disangga oleh arsy, tidak. Jauh. Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer di atas arsy. Allah tidak butuh penyangga, ya. Maka mengatakan bahwa kalau begitu Allah butuh arsy dong, tentu ini kalimat yang bodoh sekali. Allah tidak butuh apa-apa, termasuk Allah tidak butuh arsy. Arsy yang butuh Allah. Nah, maka ajarkan pertanyaan itu kepada anak-anak kita, ya, yang masih TK, yang SD kelas 1, bahkan mungkin yang belum sekolah, ya. Nah, di mana Allah, ya. Dan walillahil hamd, antum bisa tanyakan anak-anak TK salaf, insya Allah, mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Pekanbaru, mau di Lombok, mau di mana, tanyakan kepada anak-anak TK salaf, di mana Allah, insya Allah mereka akan menjawab bersemayam di atas arsy. Persis jawaban budak itu, ya. Kata Syekh Albani apa? Sekarang tanyakan kepada Profesor Doktor Al-Azhar Kairo Mesir, Profesor Doktor ilmu agama, ada bidang tafsir, ada bidang hadis, ada bidang ini itu. Tanyakan di mana Allah berada, mereka akan menjawab di mana-mana. Allahu fi kulli makan, ya. Beliau membandingkan Profesor Doktor Al-Azhar Mesir dengan budak di zaman Nabi, ya. Budak ini diuji oleh Nabi keimanannya karena namanya juga budak, jarang datang ke majelis Nabi, bukan seperti Abu Bakar, Umar, bukan seperti Anas bin Malik, Ibnu Umar, yang memang selalu hadir di majelis Nabi, yang dapat ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini kan budak, sibuk dengan kerjaannya, namanya juga budak. Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan yang besar tentunya. Nabi nggak nanya batalnya wudhu ada berapa, cara tayamum seperti apa, itu jauh lebih kecil, walaupun tidak boleh mengecilkan itu besar. Tapi bertanya tentang di mana Allah berada, ini jauh lebih besar, ya. Maka disayangkan kalau anak-anak kita disekolahkan ke sekolah umum, tentu nggak akan diajari di mana Allah berada, ya. Ya, kalau toh diajari, sekalian diajari jawabannya, Allah ada di mana-mana, batil.
Saya pernah mendengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari dalam bulan Ramadan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil? Mana riwayat? Kalau betul, tentu mana yang kita pakai? Ucapan Nabi apa perbuatan Imam Syafi'i? Mudah sekali. Kita sudah belajar manhaj bahwa dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Nabi sudah mengatakan paling cepat seminggu. Ada riwayat memang 3 hari, tapi yang sahih adalah seminggu. Ya, ada Utsman itu sekali sholat malah. Sekali sholat Utsman itu khatam. Tapi mana riwayat? Bagaimana ucapan ini ada Bukhari bahwa menghatamkan Al-Quran dalam Sabtu Minggu itu paling cepat. Itu sudah nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak ini, nggak itu, ya. Sholat, habis sholat terusin lagi, terus makin paling berhenti makan, minum, ya, tidur mungkin sebentar, mandi, terusin lagi, ya. Banyak kisah-kisah seperti ini. Tapi bagaimana kita mau mendustakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam hanya karena perbuatan seorang imam, walaupun imam besar, Imam Syafi'i. Apakah ada bacaan khusus yang sesuai sunnah tatkala berjalan mengantar jenazah? Tidak ada. Justru itu bukan saatnya membaca sesuatu, tapi saatnya diam. Diam. Maka usahakan ketika kita menggotong mayat itu, ratusan ribuan kaum muslimin diam. Jangan mengucapkan kalimat apa-apa, termasuk zikir. Subhanallah, la ilaha, diam. Saatnya untuk tafakkur, tadabbur, bahwa cepat atau lambat, siap atau tidak siap, saya akan bernasib seperti ini. Sekarang dia yang digotong, kapan saya akan digotong? Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu saatnya untuk bertafakur, bertadabbur. Ketika mayat membujur dengan kain putih, kita lihat di depan mata kita bahwa bahkan kita pikul. Maka sunnah mayat itu yang sudah terbungkus dengan kain kafan itu jangan ditutup. Biar kelihatan mayatnya terbujur, semakin menampar kita, semakin menyadarkan kita. Kalau dibungkus, apalagi peti, enggak, kurang ya, kurang. Karena kurung batang, keranda, peti, ada isinya, enggak ada isinya, sama enggak kelihatannya? Ya sama aja, ya. Ini ada mayat nih, padahal enggak ada, ya. Sama aja. Tapi kalau mayatnya terbujur, sebagaimana yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya bolehlah ditutup dengan kain. Maka enggak ditutup dengan kain, betul-betul terlihat jasadnya, itu jauh lebih baik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, kita yang punya hati, kita yang masih takut kepada Allah, kita yang punya iman, melihat mayat terbujur, apalagi itu mayat teman kita, teman dekat kita, saudara kita, apalagi ibu kita, apalagi anak kita, ya. Sementara minggu depan janjian mau ketemu sama pengusaha, mau disuap 5 miliar misalnya, ya, kita pejabat misalnya, insya Allah kita akan batalkan. Saat kita melihat mayat itu terbujur, insya Allah itu nasihat yang luar biasa, ya, yang menusuk-nusuk dada kita yang masih punya iman. Kalau mayat itu terbujur, insya Allah akan kita batalkan. Enggak, ya, barangkali langsung telepon pengusaha itu, enggak jadi itu, enggak ada suap-suapan, ya. Saya takut kepada Allah setelah melihat mayat teman kita itu, mayat ibu kita itu di depan mata kita, ya. Maka inilah sunnah, manfaatnya besar sekali. Berlawan dengan bid'ah luar biasa itu, membuat keburukan itu, walaupun atas nama cinta kepada Rasulullah,
atas nama syiar Islam, atas nama membela syariat Islam, buruk. Bagaimana supaya menjaga prasangka baik pada Allah agar nanti kita bisa selamat di akhir hayat? Tidak ada jalan lain, berdoa, memohon, merengek terus, meminta, karena doa itu tidak sia-sia, doa itu tidak percuma. Jangan pernah mengatakan percuma saya berdoa. Kalau saya ditakdirkan miskin, saya berdoa kaya, percuma. Kalau saya ditakdirkan masuk neraka, saya berdoa minta masuk surga, percuma. Ini kalimat siapa? Masih ingat? Mirip-mirip begitu, ya. Kalimat Abu Jahal Abu Lahab, ya. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan menyekutukan Allah. Kalimat Abu Jahal Abu Lahab, diabadikan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, kami nggak akan menyekutukan Allah. Kami menyekutukan Allah, ini kehendak Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan kita ikut-ikutan keyakinan Abu Jahal Abu Lahab, nggak boleh. Bahwa kita masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan, betul. Bahwa surga yang mana yang akan kita masuki Allah sudah takdirkan, betul. Bahwa berapa rizki yang akan kita terima dari Allah sudah ditulis di Lauh Mahfuz, betul. Tetapi kita berdoa tidak sia-sia. Bahkan kita berdoa memohon kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita, itu bagian dari takdir itu sendiri. Kalau Allah takdirkan seorang manusia itu buruk, Allah takdirkan pula dia nggak pernah berdoa. Itu dia. Oleh karena itu jangan seperti Jabariyah. Walaupun seperti Qadariyah juga jangan seperti Jabariyah. Jadi berdoa percuma, usaha percuma, manusia itu seperti robot, seperti kapas yang diterbangkan angin, nggak ada kehendak. Ini kufur. Kan kita bisa berkehendak. Nanti zuhur, asar, maghrib, dengar azan, kita mau sholat atau tidak, terserah siapa. Terserah kita, kan? Terserah kita. Jangan salahkan Allah. Apa faedah yang didapat saat kita mengajarkan anak bahwa Allah ada di atas ars? Pertanyaan ini sama dengan apa faedah kita mengajarkan anak bahwa hari kiamat jatuh pada hari Jumat. Apa faedahnya? Apa bedanya Jumat dengan Kamis? Ya, apa faedahnya Allah menciptakan jagat raya, langit dan bumi dalam 6 hari? Apa faedahnya? Apa bedanya 6 hari, 7 hari? Ya, ini pertanyaan berbahaya. Ini pertanyaan tidak baik. Ini pertanyaan filsafat. Ya, jangan. Ya, jangan. Bahwa ada manfaat dari ilmu, hikmahnya ada. Ada yang kita nggak tahu hikmahnya. Hikmah nikah kita tahu, hikmah cari nafkah kita tahu, hikmah sodakoh kita tahu, hikmah senyum kita tahu. Itu semua perintah Allah, kan? Perintah Allah, kan? Hikmah melempar jumroh apa? Sama-sama perintah Allah, kan? Yang ini tahu, yang ini nggak tahu. Ada nggak? Ya. Pasti ada hikmahnya, pasti. Tapi kita belum tentu tahu. Bisa tahu, bisa tidak. Ya, disitulah kesalahan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan harus tahu, pasti tahu. Asy'ariyah mengatakan nggak ada hikmahnya. Perintah Allah, larangan Allah, nggak ada hikmahnya. Memang Allah maunya begitu, nggak ada hikmah di balik itu. Dua-duanya salah. Nah, Ahlus Sunnah yang benar, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Ya, kita yakini pasti ada hikmahnya. Anak-anak kita dan kita semua meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Hikmahnya wallahu a'lam. Ya, karena hikmah sekali lagi bisa diketahui oleh manusia, bisa tidak. Bagaimana mengangkat tangan pada takbir salat Id? Jadi kita tidak perlu angkat tangan. Tadi butuh dalil.
Ya, ibadah itu nunggu. Nah, kembali kepada kaidah, ibadah itu nunggu perintah, nunggu contoh dari Nabi, nunggu dalil. Sebelum ada dalil, jangan lakukan dulu, ini lebih selamat. Jangan melakukan, nanti dibantah dengan dalil, lalu baru nyari-nyari dalil. Nah, itu kan ahlul bidah seperti itu. Firqah sesat seperti itu. Udah zikir aja berjamaah, zikir aja. Begitu ada yang mengatakan ini bid'ah, baru nyari-nyari dalil, membela bid'ahnya. Jangan seperti itu. Udah diam aja dulu. Mana dalil? Mengangkat tangan 4 kali dalam salat mayat, 7 kali dalam salat Id, 5 kali dalam salat Id, rakaat kedua, mana dalil? Kalau nggak ada, ya jangan angkat tangan. Kalau ada, ya tinggal angkat tangan, gampang. Saya nggak tahu. Ya saya pribadi ya, saya nggak mengatakan nggak ada, mungkin ada, saya nggak tahu. Ya, barangkali ada di antara antum yang bisa menunjukkan, alhamdulillah. Tinggal diamalkan oleh saya kan. Sebelum ada dalil, ya sudah. Karena memang dalilnya cuma takbiratul ihram, mengangkat tangan. Mudah. Kalau faham manhaj, faham kaidah, mudah. Di SD diajarkan sifat-sifat Allah hanya 20. Bagaimana ini? Ini yang saya maksud. Ya, jangan masukkan di SD seperti itu. Ya. Kasihan kan anak-anak kita. Ya kurbannya cukup kita lah. Ya saya juga jadi kurban kan. Hafal dulu saya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Bahkan lawan katanya wujud Adam, ya lawan katanya Adam, ya. Dan pakai ain bukan pakai alif ya. Baqa lawan katanya fana ya. Dan seterusnya pakai lawan kata segala macam. Nah, kasihan anak-anak kita, cukup kita jadi kurban kena subhat itu, ya. Nah, sifat Allah 20, bagaimana Ar-Rahman? Bagaimana Ar-Rahim? Padahal itu ucapan dari mulut mereka, Allah memiliki sifat Rahman, Rahim. Kok nggak masuk di 20, dikemanakan itu? Aneh kan? Aneh. Yang sudah jelas saja sifat Allah ada berapa? Yang sudah jelas nih ada berapa? 99. Karena 99 nama Allah itu sekaligus sifatnya. Nggak mungkin Allah bernama besar sedangkan Allah kecil. Nggak mungkin Allah bernama tinggi Al-Ali padahal Allah pendek. Nggak mungkin. Kalau kita mungkin ya. Ada orang namanya Jangkung tapi pendek, ada nggak? Ada Isa. Ya, ada orang namanya Agung tapi badannya kecil, mungkin juga. Ya kan? Kalau Allah nggak mungkin. Apakah malaikat melihat Allah? Wallahu a'lam. Ya, butuh dalil. Mungkin ada dalil, saya tidak tahu ya. Bagaimana hukum makmum yang imamnya tidak terdengar saat takbiratul ihram? Padahal di belakang imam persis. Ya nggak masalah. Kalau di belakang imam persis kan. Kan untuk mengikuti imam itu ada 2 cara. Mendengar suaranya dan gerakannya. Ya. Yang masalah jauh. Oleh karena itu ya harus pakai pengeras suara sekarang. Kalau dulu pakai muballigh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, teriak sana agar yang lain yang jauh yang di belakang ikut mendengar. Kalau nggak mendengar gimana? Tahu dari mana ya kan? Paling mengikuti depannya. Ya. Apakah malaikat mencatat perbuatan baik dan buruk orang non-muslim yang nanti akan dipertanggungjawabkan? Iya, karena beda kan? Bahwa non-muslim itu semuanya pasti masuk neraka, betul. Nerakanya sama? Siksaannya sama? Tidak. Non-muslim yang tidak membunuh dengan non-muslim yang pembunuh sama apa tidak? Tidak sama. Ya gini aja lah, nerakanya Fir'aun dengan nerakanya Abu Jahal, Abu Lahab sama apa tidak? Tidak.
seburuk-buruk Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan yang berbeda. Beda ya beda, tidak akan disamakan. Ya, waktu habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.